Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Sumberjo, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada sore yang cerah ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian fikih bersama BCA Sumberjo. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Insya Allah kita masih mengkaji tentang permasalahan fikih darah wanita. Di minggu yang lalu kita sudah kaji tentang macam-macam darah wanita. Haid, kemudian istihadah, kemudian apa? Nifas. Yang nifas ini belum. Tapi yang haid dan istihadah sudah. Tapi biar yang kemarin nggak hadir bisa mengikuti, kita review sebentar. Jadi darah wanita itu ada 3. Ada yang disebut dengan haid, ada yang disebut istihadah, kemudian ada yang disebut dengan apa? Nifas. Haid itu menstruasi, yaitu darah yang keluar dari wanita yang menunjukkan ia masih dalam usia produktif. Makanya haid itu disebut damu jibillah, darah yang sangat lumrah keluar dari wanita. Makanya kata Rasulullah, hadza kataballahu ala banati Adam. Ini sudah ditentukan oleh Allah berlaku untuk para wanita. Dan darah haid itu memiliki beberapa ciri. Nggak bisa dibaca ya? Nggak bisa. Yang pertama yaitu hitam gelap, kemudian menimbulkan rasa perih, kemudian darahnya berbau, dan juga menaikkan panas tubuh. Dan kata Nabi ketika menjelaskan Fatimah, kepada Fatimah binta Abi Hubash, ketika ia istihadah, Nabi mengatakan inna damal khairi damun aswadu yu'rafu. Sesungguhnya darah haid itu darah yang kehitam-hitaman yang sudah dikenal oleh wanita. Sehingga darah haid itu paling umum tingkatannya, ada 4 tingkatan itu. Yang paling umum yaitu hitaman, itu tingkatan yang tertinggi. Kemudian yang kedua itu merah, karena merah itu asal warna apa? Darah. Yang ketiga itu sofro, yaitu merah ke kuningan. Yang keempat itu kudrah, yaitu antara putih dan hitam seperti air kotor. Untuk mengetahui tingkatan darah ini sangat penting. Kita kan sudah kaji kemarin. Sehingga kalau misalnya seorang wanita keluar darah kekuning-kuningan, itu kalau masih di siklus haid berarti dihitung haid. Tapi kalau di luar itu, ini indikasi darah apa?
istikhadah. Soalnya tingkatan yang paling tinggi hitam itu atau hitaman. Kemudian merah, kemudian kekuning-kuningan, kemudian apa? Keruh. Ini sudah kita bahas ya. Banyak yang belum hadir ya kemarin. Hujan. Saya ingatkan sekilas. Nanti kalau jenengan belum paham bisa apa? Bisa ditanyakan ya. Nah, kemudian ini didengerin saja dulu ya. Masa haid dan masa suci dalam mazhab apa? Syafi'i. Itu minimal sehari semalam, maksimal 15 hari. Ini kalau mazhab Syafi'i. Nanti kalau yang berikutnya, kalau di usia jenengan itu sudah masuk kriteria wanita zatul adah, memiliki kebiasaan. Itu yang dijadikan apa? Patokan. Jadi maksimal 15 hari. Tapi kalau zatul adah dia pakai apa? Kebiasaan. Soalnya umumnya wanita itu haid antara 6 dan 7. Bisa kurang dari itu 5. Tapi kalau sudah zatul adah kayak jenengan itu sudah punya pengalaman itu yang dijadikan patokan. Berarti lebih dari kebiasaannya itu dianggap darah istikhadah. Yang kedua menggunakan apa? Indikator warna darah. Warna darahnya kan jenengan sudah sangat mengenal karena sudah bertahun-tahun mengalami haid itu. Kemudian paling sedikit suci itu nisfus syahr atau 15 hari. Itu paling sedikit suci. Nah, kemudian berikutnya batas akhir haid atau ini yang usia yang disebut dengan usia menopause. Wanita sudah tidak mengeluarkan haidnya. Ini dalam kalangan 4 mazhab itu berbeda-beda. Kalau menurut mazhab Maliki itu sampai 70 tahun. Kemudian kalau mazhab Hanafi 53 tahun. Kalau Hambali 50 tahun. Kalau Syafi'i 62 tahun. Tapi kalau di dunia kesehatan itu wanita 40 tahun ke atas itu sudah potensi masuk menopause itu. Tapi kalau 50 Bu? Maksudnya 40 sudah mulai masuk kan tidak? Belum. Sudah mulai masuk itu kan nggak semuanya toh Bu. Oh tapi jarang. Rata-rata berapa Bu? 50 ke atas gitu ya. Ya 50 ke atas. Berarti dia menopause dini gitu. Saya mau bahasanya mulai kan tidak semuanya sudah masuk toh. Oh betul ya. Terus pokoknya kalau saya dibantah ibu itu nggak bisa jawab. Itu ya. Tapi kalau misalnya ceritanya Nabi Ibrahim itu kan punya istri siapa? Sarah. Dia nggak punya anak, nggak punya anak. Kemudian diperbolehkan nikah yang lagi dengan apa? Hajar. Akhirnya punya anak. Tapi setelah itu Sarah itu punya anak. Itu menopause dalam dunia kesehatan Bu atau kedokteran itu kalau menopause tidak mungkin bisa kembali lagi katanya. Tapi di sini sudah keluar dari hukum alam. Ya kan itu kan sudah di usia sangat tua kan? Tapi bisa apa? Bisa hamil. Ceritanya Sarah itu. Ceritanya apa? Sarah.
Nah kemudian macam-macam wanita yang haid itu. Yang pertama disebut mubtadaah. Mubtadaah itu pemula. Pemula, Bu. Ini penting. Kita kemarin sudah kita sampaikan pentingnya kita mengkaji haid. Itu tidak hanya untuk jenengan, Bu. Nah, juga penting untuk apa? Putrinya gitu. Nah, karena haid itu kan kemarin sudah kita kaji ya, ada hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah itu mau bertanya tentang mimpi basah kepada Rasulullah itu malu gitu. Makanya dia bilang innallaha la yastahi minal haqqi. Sesungguhnya Allah enggak malu terhadap apa? Kebenaran. Dan umumnya memang wanita itu malu untuk bertanya tentang apa? Haid. Karena rata-rata ustadznya juga laki-laki gitu. Sehingga wanita tanya kepada ustadz yang lain jenis kan malu gitu. Sehingga yang penting apa? Ya wanita dia belajar haid sendiri. Kalau tidak bisa memahami, tanya kepada suami. Tapi suami bisa jadi nggak bisa menjelaskan, ya terpaksa tanya kepada yang paham. Dan juga kalau jenengan sebagai orang tua punya putri itu kan penting untuk apa? Ada edukasi tentang menstruasi atau apa? Haid. 9 tahun itu sudah masuk berpotensi apa? Haid itu. Ini mulai Bu. Jangan potong. Oh anak saya 9 tahun belum haid gitu. Maksudnya mulai haid. Tapi kalau kurang 9 tahun itu dianggap apa? Istihadah. 9 tahun itu usia SD atau MI kelas 4 ya. Kelas 4. Kelas 4 itu sudah mulai, apalagi sekarang makanan yang dikonsumsi, kemudian pengaruh gadget itu, medsos itu. Anak kecil sudah kenal YouTube itu. YouTube itu kan isinya macam-macam juga. Sehingga merangsang apa? Haidnya itu semakin cepat gitu. Semakin cepat gitu. Sehingga penting jangan memahami apa? Haid ini. Nah, mubtadaah tadi apa? Wanita yang pertama kali mengeluarkan apa? Darah haid. Ketika usianya sudah genap 9 tahun. Kalau misalnya 8 tahun, 7 tahun kok sudah mengeluarkan darah, itu belum dianggap darah apa? Haid, tapi istihadah. Kalau 9 ke atas darah haid. Kalau mubtadaah dia kan belum punya apa? Belum punya pengalaman, belum tahu darah haid itu karakteristiknya bagaimana, kan belum apa? Belum tahu. Maka dia ketika darahnya keluar itu ditunggu sampai 15 hari. Kalau lebih daripada 15 hari berarti istihadah. Soalnya bisa jadi ya. Perempuan itu pertama kali haid itu langsung istihadah, atau pertama kali haid setelah itu apa? Istihadah, sehingga enggak berhenti apa? Darahnya. Berarti kan patokannya 15 hari dianggap apa? Istihadah. Jika darahnya terputus-putus selama apa? 15 hari. Berarti kalau dia terputus, dia mandi melakukan apa? Sholat. Setelah mandi melakukan sholat kok keluar lagi, berarti ya berhenti sholat sampai 15 apa? Hari. Nah setelah 15 hari kalau darah masih keluar, dia mandi karena dianggap apa? Istihadah. Ini berlaku untuk wanita yang mubtadaah, baru pertama kali haid. Kalau jenengan sudah lewat, mubtadaah sudah apa? Sudah lewat. Lah jenengan itu dikategorikan zatul adah, wanita yang sudah memiliki
kebiasaan, tahu siklus haidnya. Misalnya keluarnya di awal bulan, di tengah bulan, kemudian apa? Di akhir bulan. Yang kedua, sudah tahu harinya. Oh biasanya saya haid itu 6 hari, oh saya 7 hari, itu sudah tahu gitu. Kemudian yang ketiga, sudah mengenal warnanya tadi, tingkatannya, kehitam-hitaman, merah, kekuning-kuningan, kemudian apa? Keruh gitu. Dan bahkan nanti sudah mengetahui ketika haid itu berhenti itu ditandai apa? Itu sudah tahu. Mengeluarkan cairan putih gitu. Biasanya kalau wanita mengeluarkan cairan putih, setelah itu haidnya sudah selesai. Tapi kadang nggak putih, tapi sedikit kuning. Intinya dia sudah paham gitu. Kalau mau berhenti itu keluar apa? Cairan putih. Yang kedua, cara menentukan haidnya sudah selesai atau tidak, itu dengan al-qasah al-baydha. Al-qasah baydha itu dengan kapas atau tisu. Itu kapas yang putih itu atau tisu yang putih itu dimasukkan, kemudian kalau masih ada bercak darah itu kuning atau warnanya abu-abu itu berarti apa? Masih belum suci. Tapi kalau sudah kering itu berarti apa? Suci. Itu cara bagaimana apa? Kita mengetahui, kita itu maksudnya kalau saya beli kata saya nggak masuk lah. Kita mengetahui apa? Kapan berhentinya haid itu. Nah sekarang, Bu, kalau wanita haid, kalau wanita hamil itu biasanya masih haid atau enggak? Tidak ya, secara umum apa? Tidak. Tapi kalau wanita hamil mendekati masa persalinan atau yang disebut pembukaan, ada 10 ya. Bukaan pertama, kedua, 9. Yang jelas ada pembukaan itu loh Bu. Pembukaan apa saya nggak paham. Nah, ketika pembukaan itu biasanya ada yang keluar darah atau enggak? Nyeri atau enggak? Nyeri atau enggak? Kok lali? Nah itu nggak, maksud saya gini, maksud saya ini penting Bu nih. Ketika wanita pembukaan itu mau persalinan, itu kan sebagian mengeluarkan darah gitu. Merasa apa? Nyeri. Biasanya sempat sholat atau enggak sih? Hah? Enggak, maksudnya enggak sholat itu karena jenengan menganggap ini darah haid, atau memang sudah enggak ingat sholat gitu? Loh, berarti meninggalkan sholat Bu ya? Hah? Meninggalkan sholat ya? Oh, tapi kan enggak semuanya tuh Bu. Kasus-kasusnya juga dia masih diimbus kan bisa tayammum tuh Bu. Enggak, maksudnya bukan jenengan ambil wudu terus keluar, kan bukan itu. Maksudnya di bed itu kan masih memungkinkan untuk apa?
untuk tayamum. Sholat atau enggak kira? Hah? Nah, makanya saya tanya dulu. Hah? Saya tanya dulu. Enggak, biasanya sholat atau enggak? Tidak. Hah? Ya. Ini yang keluar darah, Bu. Sehingga tadi jawabannya gini, Bu. Jawabannya. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan karena bayinya belum keluar, belum disebut darah nifas. Sehingga kalau belum keluar bayinya, belum disebut darah nifas, berarti tetap kewajiban sholat. Ini pendapat pertama. Yang kedua, karena darah tadi sudah keluar, mengiringi mau keluarnya janin atau bayi, dan sudah nyari, itu dikiaskan ke darah nifas gitu. Sehingga biasanya kalau saya di rumah sakit itu ditanya gitu, jawaban saya, kalau masih memungkinkan sholat. Tapi kalau tidak ya sudah tidak sholat. Dengan berpaham itu disamakan darah nifas. Tapi dilihat pembukaannya bagaimana, kan macam-macam itu, Bu. Cumanya jenengan cerita dirinya sendiri semuanya. Akhirnya saya bingung, yang sini, yang sana kayak gini gitu. Itu ya. Jelas atau enggak ini? Jelas, ya. Terus sekarang, ini sayangnya nggak bisa dilihat ya. Tadi, ini bicara tentang darah kuning ya. Kan tadi ada 4 tingkatan darah. Ada ya hitam, ada merah, kuning, kemudian keruh. Kalau kuning itu dilihat, dia kalau masih di masa siklus haid, berarti dikategorikan apa? Haid. Kalau di luar itu istihadah. Soalnya biasanya jenengan mungkin biasa haidnya 7 hari. Hari yang ke-8 atau ke-9 atau ke-10 bisa jadi masih keluar darah apa? Darah kuning. Itu berarti tidak dihitung, mengikuti apa? Kebiasaannya. Berarti intinya kalau cairan kuning itu apa? Di masa siklus keluarnya haid dihitung haid. Kalau tidak, berarti tidak dihitung haid gitu. Nah, kemudian berikutnya, kalau darah haid itu terputus-putus itu keluar kemudian apa? Berhenti. Keluar apa? Berhenti. Tapi kalau keluarnya terus itu mudah, Bu. Misalnya wanita dalam masa 20 hari itu darahnya keluar terus. Jadi sudah sangat mudah mengikuti kebiasaan. Kalau 7 hari berarti di luar 7 hari istihadah. Tapi yang susah itu kalau terputus-putus. Misalnya biasanya haidnya itu 7 hari. 2 hari haid, berikutnya apa? Tidak. Hari yang keempat haid lagi. Hari kelima tidak. Hari keenam haid lagi. Itu gimana, Bu? Atau jenengan sing penting genepi gitu ya. Wis biasane pitu ya pitu ngono. Yang semacam itu jenengan lihat dulu, kan sudah mengenal apa? Kebiasaannya. Jadi kalau misalnya yakin ini
berhenti, berarti apa? Mandi. Cumanya saya nggak tahu Bu, ada nggak wanita misalnya biasanya 6 atau 7 hari, suatu saat dia hanya haid 3 hari, itu saya nggak tahu. Ada Bu? Ada ya? Betul-betul berhenti itu ya? Ya, berarti kalau semacam itu bagaimana? Ya sholat. Tapi kalau di hari kelima misalnya keluar lagi, nggak sholat lagi. Hari ke-8 biasanya kan 7 hari, keluar lagi, nggak sholat lagi. Hari ke-10, kalau di luar kebiasaannya sholat Bu, berarti apa? Darah istihadah. Tapi kalau terputusnya masih dalam siklusnya, itu apa? Kalau sudah apa? Berhenti ya berarti nggak sholat. Paham tuh nggak? Biasanya kan 7 hari. Misalnya 2 hari haid, ketiga, keempat nggak haid, berarti kan ini sholat. Hari kelima kok lagi haid atau enggak? Haid, karena kan masih dalam siklusnya. Bisa dipahami ya? Itu kalau darahnya terputus. Sehingga kalau yang semacam itu, kalau jenengan masih dalam siklusnya, itu nggak usah cepet-cepet apa? Mandi. Mandinya diyakinkan dulu. Oh no. Enggak gini Bu, gini. Nek Ramadan orang haid itu puasa belum mandi enggak apa-apa Bu. Puasa belum mandi enggak apa-apa. Hah? Misalnya gini, misalnya jenengan haid maksudnya keramas Bu, keramas. Ya misalnya jenengan ya malam hari jam 3 malam berhenti sampai 1 hari nggak bisa Bu, dan jenengan sholatnya gimana nanti? Kan yuk waktu duhur kan harus sholat Bu. Lah kalau nggak mandi seharian nggak mungkin kan? Soalnya kan harus mandi wajib kalau mau sholat, kan nggak mungkin Bu itu. Misalnya jam 3 kok berhenti, mergo ibu-ibu ini sibuk menyiapkan sahur gitu, sampai jam 4 sudah masuk waktu adzan subuh belum mandi, tetap puasa atau enggak? Tetap puasa. Sebagaimana mohon maaf itu, suami istri melakukan hubungan, kerinan, bangun baru dengar adzan subuh, sempat mandi, wajib puasa? Wajib. Jadi hukumnya hanya disunahkan mandi. Tapi kalau waktunya sudah masuk puasa, jenengan belum sempat mandi, tetap puasa. Jangan sampai misalnya, saya nggak puasa, kenapa? Haid, belum sempat keramas itu, mandi itu ya. Jadi di hadis Fatimah binti Abi Hubesh dan Ummu Habibah, Rasulullah itu apa? Menjelaskan kalau wanita tadi yang darah haidnya nggak lancar itu nggak usah cepet-cepet apa? Mandi, diyakinkan dulu gitu. Terus sekarang masuk darah istihadah. Kalau darah istihadah itu darah yang keluar dari siklus kebiasaan haid gitu. Jadi umumnya wanita haidnya itu 6 atau 7. Berarti dia kalau lebih dari itu istihadah. Lebih dari itu apa? Istihadah. Kecuali kalau mubtada'ah nunggu sampai 15 hari. Kenapa? Karena dia kan belum punya kebiasaan. Kalau mubtada'ah tadi
menunggu sampai 15 hari. Tapi kalau dzatul adah cukup di luar kebiasaan. Berarti di luar kebiasaannya itu langsung dihitung istihadhah. Nah sekarang bedanya istihadhah dengan haid apa? Kalau istihadhah itu di luar siklus haid. Misalnya 6 atau 7 hari berarti di luar itu istihadhah. Dan juga nifas. Nanti nifas itu maksimal 40. Berarti kalau 41 ke atas istihadhah. Kemudian kalau haid itu darah alamiah atau natural ya. Kalau istihadhah itu keluar dari urat yang terputus atau bocor pembuluh darah. Yang paling penting Bu ini, bedanya darah haid dengan darah istihadhah itu apa? Warnanya apa? Kalau haid itu hitam pekat. Kalau istihadhah itu merah muda. Kayak aslinya darah, merah segar lah gitu. Ya kan tadi darah yang enggak normal. Kalau haid itu berbau busuk kemudian menyengat. Maksudnya bau-bau. Sudah bau gitu loh. Sangi ikuti bahasa ini sudah. Dia berbau kemudian menyengat. Tapi kalau istihadhah itu tidak berbau. Yang ketiga, darah haid itu tidak kental dan tidak beku. Tapi kalau istihadhah kental dan beku gitu. Kalau haid darahnya segar, tapi kalau istihadhah darahnya kayak darah penyakit atau kena luka. Kalau haid siklusnya jelas tadi. Bisa 6, bisa 7. Kalau istihadhah di luar itu. Itu ya, itu perbedaan antara haid dan istihadhah. Jelas ya? Jelas ya? Oke, sekarang bagaimana hukum wanita istihadhah? Wanita istihadhah ini penting, Bu. Nek jenengan mengalami istihadhah, jenengan hanya wajib mandi setelah siklus haidnya yang jenengan hafal itu selesai. Jadi sekali saja. Loh kok sekali saja? Kan darahnya masih keluar terus. Mau sholat bagaimana? Dan ketika jenengan mau sholat itu cukup dibersihkan, terus pakai pembalut, terus wudu, terus apa? Wudu. Jadi setiap sholat berwudu, tidak perlu untuk mandi. Ini jenengan mandi ya capek tuh, 5 kali. Mandi yang paling berat itu mandi untuk sholat isya dan subuh. Sehingga cukup apa? Cukup wudu. Dan wudunya jenengan itu menunggu kalau sudah masuk waktu sholat. Misalnya jenengan nanti mau sholat maghrib, jangan sekarang wudu. Kalau enggak istihadhah boleh atau enggak? Boleh sekarang wudu selama nanti enggak batal kan? Boleh sholat apa? Maghrib. Tapi kalau jenengan istihadhah menunggu apa? Waktu sholat. Waktu apa? Waktu sholat masuk. Kemudian, mohon maaf ini, kalau istihadhah suaminya boleh nggak mengajak? Boleh Bu. Meskipun metu getih kok mentolomen. Enggak, itu urusan lain. Tapi yang jelas hukumnya apa? Hukumnya halal. Hukumnya apa? Halal. Sehingga hukum wanita istihadhah sama dengan tohirah, wanita apa? Suci. Ketika dia sama dengan wanita yang suci, berarti suaminya boleh menggaulinya. Tapi kalau haid apa? Tidak boleh.
Nah, sekarang kita masuk darah nifas. Masuk apa? Darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar dari rahim wanita setelah apa? Melahirkan. Maksimal 40 hari. Meskipun di masyarakat tuh ya, anak sing duwe pendapat wong nifas sih selapan itu kan 36, berarti kan itu masih kurang 4 hari. Ada yang punya pendapat sampai 60 hari. Itu mengikuti mazhab Syafi'i semacam itu. Berarti sampai 60 hari. Tapi kalau kita lihat di hadisnya, hadis Ummu Salamah ya. Kanatin nufasa taqudu fi ahdi Rasulillah ba'da nifasiha arba'in. Para wanita yang nifas itu duduk. Maksudnya duduk itu ya tidak sholat, tidak puasa dan seterusnya. Di masa Nabi setelah nifasnya arba'in, yaitu 40 hari. Ya, sehingga yang kita pakai patokan hadis Ummu Salamah. Artinya kalau lebih dari 41 seterusnya sudah dianggap apa? Istihadah. Tapi kalau kasusnya begini Bu, wanita yang nifas 30 hari sudah berhenti, mandi atau enggak? Mandi, selesai. Nih 35 keluar lagi Bu. Itu di masyarakat Bu, pokoknya berhenti darahnya atau tidak digenepno 40 di masyarakat kan gitu tuh ya. Tapi patokannya enggak 40 Bu, selapan. Pokoknya selapan itu meskipun misalnya 20 hari sudah berhenti, itu tetap enggak sholat sampai selapan. Jadi itu kan maksimal, itu maksimal. Berarti kalau misalnya enggak sampai 40 sudah berhenti ya sudah sholat. Tapi tadi 30 hari berhenti, 35 keluar lagi. Nifas atau enggak? Nifas karena masih apa? Masih di siklus nifas ya. Nah sekarang kalau wanita keguguran, wanita apa? Keguguran kurang dari 40 hari keguguran, itu wajib mandi atau enggak? Enggak mengeluarkan darah. Kalau sebelum 40 hari itu kan belum wujud apa-apa Bu, tapi mungkin tetap keluar darah ya, meskipun jumlahnya apa? Sedikit itu. Tapi kalau misalnya melahirkan bayi tanpa ada darahnya, misal, tapi jenengan pasti bantah, nggak mungkin ini. Wajib mandi atau enggak? Enggak wajib kalau enggak keluar darahnya. Enggak ada keluar darahnya kok. Tapi ini enggak mungkin. Tapi bisa jadi, tapi secara umumnya enggak mungkin. Tapi kan bayi itu ya, bayi kalau sudah 40 itu kan segumpal apa? Darah. Terus jadi 40 lagi segumpal daging. Kalau sudah 120 berarti 4 bulan itu sudah iya ya. Sudah ditiupkan apa? Roh itu. Meskipun belum ditiupkan roh, tapi karena dia sudah mulai wujud kok 40 ke atas, itu ya tetap apa? Tetap mandi ya, tetap mandi. Terus sekarang ada beberapa permasalahan ya.
Kalau keputihan itu masuk apa Bu? Haid atau nifas? Bukan haid, bukan nifas, terus yang jenengan lakukan apa? Bukan haid, bukan nifas, langsung apa? Yang kita kaji kan hanya 3 tadi loh. Masuk apa berarti? Masuk istihadah. Masuk apa? Istihadah. Berarti keputihan itu masuk apa? Istihadah. Tetap apa? Tetap sholat. Tapi dia kalau mau sholat ya dibersihkan gitu. Sebagaimana hukum istihadah tadi loh. Sebagaimana hukum apa? Istihadah. Mandi tiap mau sholat. Dan terus sekarang wanita yang ikut program KB biasanya kan siklus haidnya itu terganggu. Biasanya awal bulan, pindah tengah bulan, pindah akhir bulan, sama sekali enggak haid. Itu bagaimana kan? Ya, dia menggunakan patokan tadi, kebiasaan, dan mengenali ciri darahnya. Dia pakai patokan itu, ya. Soalnya ini umum yang dialami wanita yang mengikuti apa program KB gitu. Tapi yang saya nggak tahu Bu, maksudnya belum pernah dengar cerita. Dia haid di awal, misalnya di awal bulan itu 2 hari, di akhir bulan keluar lagi darah. Ada nggak semacam itu? Ada. Terus yang jenengan lakukan yang mana itu? Ngikuti yang mana? Berarti haidnya 2 bulan, 1 bulan 2 kali itu. Enggak, tadi di awal bulan. Enggak, maksudnya di awal bulan 2 hari misalnya. Di akhir bulan 2 hari, gimana itu? Ada ya, ada yang gitu. Dan jenengan yakin dua-duanya darah haid itu? Hah? Iya, berarti kan yang dijadikan enggak jenengan darahnya yakin itu dua-duanya haid. Berarti 1 bulan 2 kali itu. Ya, yang saya contohkan cuma 2 hari. Misalnya, jenengan biasanya haidnya 6 hari atau 7 hari. Awal bulan 7 dan 6 hari, akhir bulan 7-6 hari. Ada atau enggak? Ada. Enggak 1 bulan, dalam 1 bulan. Nah, terus dua-duanya dihukumi apa? Enggak, itu tiap bulan. Berarti terus sampai dia enggak ikut program KB itu ya, atau pindah ke yang lain? Enggak, maksudnya pindah sing program lain kan KB kan macam jenisnya tuh ya. Enggak KB juga gitu. Aku malah bingung ya. Bentar, sebentar. Enggak ikut KB pun juga semacam itu. Sebentar. Tadi kan 1 bulan itu punya kebiasaan. Bisa 6, bisa 7. Itu yang dijadikan patokan. Terus
tiba-tiba kok menjadi 2 itu gimana Bu ceritanya? Enggak, gini loh maksud saya bisa jadi ikut KB. Enggak ikut KB. Oh gitu. Tapi secara warna darah jenengan yakin kalau itu darah haid? Tadi cirinya jelas Bu. Yang pertama warnanya kehitam-hitaman, bau, menyengat, kemudian suhu tubuh suhu tubuhnya panas itu. Dua-duanya sama ya? Ntar saya percaya jenengan dulu, nanti saya kaji. Enggak, maksudnya kok 2 kali gitu loh. Tapi intinya ya kasus semacam itu tetap patokannya tadi mengikuti jumlah siklus yang umum, kemudian mengenali ciri-cirinya tadi. Darahnya yang paling penting tadi, warnanya hitam kemerah-merah, kehitaman, kemudian bau dan itu saya paham Bu. Memang wanita haid itu kan sensitif bawaannya. Oke. Dari sini sebelum kita beralih ke topik hal-hal yang dilarang wanita, ada yang ditanyakan. Hal-hal yang dilarang bagi wanita haid, nifas dan nifas. Ada yang ditanyakan? Oke, monggo. Kayak tadi yang diceritakan. Enggak normal, abnormal ya. Itu yang lainnya dihukumi apa itu? Misalnya dalam bulan pertama itu hari pertama sampai ke 7, nanti tengah-tengah itu kadang lagi, atau belakang itu lagi. Itu yang terus yang belakang, yang tengah sama yang belakang itu dihukumi apa? Biasanya sebagian besar kalau masuk menopause itu. Tadi Ibu ya, kalau kaidah umum itu 1 bulan hanya satu kali. Kaidah umum dalam siklus haid dalam 1 bulan kan 1 kali. Yang normal pada umumnya 6 atau 7 hari. Kalau normal muda setelah itu berarti dihukum istihadah. Yang kedua, kalau dia nggak tahu apa tadi harinya, itu pakai indikasi warna darahnya. Biasanya kalau di fikih pasti patokannya cuma 2 itu. Qoro'in adam kalau bahasa fikih. Indikasi warna darah. Karena yang wanita sudah mengenalnya. Tapi keterangan jenengan, meskipun nanti tetap saya cari Bu ya. Maksudnya itu kan pengakuannya jenengan, betul-betul haid atau enggak? Ya, tapi kan menurut jenengan kan semuanya apa? Haid itu memenuhi kriteria darah haid yang sudah kita kaji, bukan darah apa? Istihadah. Itu biasanya berapa bulan atau sampai 1 tahun? Atau menjelang? Maksudnya berapa bulan? Nggak mesti ya.
Enggak, kalau stres itu nanti mungkin lebih pada istihadah, Bu. Iya. Karena kalau haid itu dia darah normal dia. Darah normal. Kalau biasanya capek macam-macam itu nanti di sini ada yang backgroundnya kesehatan atau enggak? Gimana? Maksudnya haid itu yang memicu itu dari tadi stres bisa memicu haid atau enggak? Atau spottingnya gitu? Gimana? Siapa? Bu siapa? Kan ada menstruasi, ada spotting. Spotting itu istihadah gitu. Orang stres memicu haidnya bertambah, tapi nanti kan secara kaidah itu tetap nanti ke arah spotting bukan menstruasi itu. Iya atau enggak, Bu? Siapa tadi? Bisa ngasih penjelasan atau enggak? Hah? Gimana? Monggo. Ya. Ini kan berarti persoalan baru, Bu, kasus baru. Maksud saya ingin menjawab dari Ibu tadi loh. Karena stres headnya kacau gitu. Jadi di dunia kedokteran, Bu, setahu saya loh, nanti kalau saya salah dikoreksi. Ada darah menstruasi atau menstruation itu sudah punya siklus gitu. Di luar itu spotting gitu. Nah, spotting itu sama dengan istihadah. Kalau menstruasi atau menstruation itu sama dengan haid gitu. Ya. Tapi kalau persoalan KB tadi ya, KB itu tidak haid 1 bulan atau 3 bulan, tiba-tiba keluar, ya pakai indikasi, Bu. Kalau itu mudah jawabannya jenengan itu. Dia mengenali darahnya. Nah, meskipun mungkin jadwalnya pindah dari awal bulan ke akhir bulan, yang penting pakai mengidentifikasi warna darah. Tapi ceritanya jenengan tadi membingungkan gitu. Karena haidnya itu nggak normal, tapi mungkin bisa jadi haid juga, Bu. Itu kan menjelang menopause, suatu kondisi yang nggak normal gitu, nggak normal, sehingga 1 bulan itu bisa kok 3 kali. Enggak, kalau itu mudah, Bu. Yang kita bingung itu 1 bulan kok 3 kali. 3 kali ada atau 2 kali? Itu yang membingungkan gitu loh. Wong aku sing jawabnya bingung apa meneh sing lakoni. Tapi yang kembali kepada indikasi darah, Bu, itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Dan itu pun kan juga tadi keterangan jenengan menjelang usia menopause itu. Itu ya, yang lainnya? Nggak ada ya? Masih ada waktunya sebentar saja ya. Hal-hal yang dilarang oleh wanita ketika haid ya. Sholat jelas. Sholat tidak perlu untuk diqodoi. Puasa wajib diqodoi, Bu, dicatat nih. Nih jenengan belum qodho, itu mumpun bulan Rajab, nanti Sya'ban. Nek jenengan Sya'ban boleh, itu madhabnya Aisyah. Aisyah qodhoe ngguri, Bu. Nah, itu ya. Berarti kalau puasa tidak diqodhoi, tapi kalau
Kok puasa keliru. Sholat tidak dikodoi, puasa apa? Dikodoi. Sebagaimana wah jenengan bingungi. Nah, sebagaimana hadis Aisyah bilang apa? Kunna nu'maru biqodoi as-shaum wa la nu'maru biqodoi as-shalah. Kita diperintahkan untuk mengqodoi puasa tapi tidak diperintahkan mengqodoi apa? Salat. Kenapa? Karena salat itu berulang-ulang sehari 5 kali. Kalau jenengan haidnya 7 atau 6 hari tinggal dikalikan. Kayaknya capek. Nah, tapi kalau puasa meskipun waktunya panjang dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tapi menghitungnya mudah gitu. Nek jenengan qodho salat misalnya itu mesti lali. Aku wis qodho ping piro. Tapi kalau puasa itu mudah dihitung. Dan puasa itu kan sifatnya juga tahunan. Tapi kalau sholat kan yaumian, tiap hari. Kemudian jima. Wanita yang haid tidak boleh dijimai. Meskipun kalau di barat itu ada kelainan itu, justru dianggap nikmat. Kemudian intinya apa? Nggak boleh dijima. Panjang ini, tapi saya nggak usah jelasin. Yang penting untuk dicatat, kalau wanita haid itu darahnya sudah berhenti. Ini yang masih muda baru menikah, apa? Kan berhenti 7 atau 6 hari. Istrinya belum mandi, boleh nggak diajak? Boleh atau enggak? Belum mandi. Mandi dulu. Jawabannya mandi dulu. Meskipun sudah apa? Bersih atau suci. Jadi kalau jima itu disyaratkan mandi. Tapi kalau puasa, mengawali puasa loh, tidak disyaratkan harus mandi dulu. Bisa dipahami ya? Ya. Terus membaca Al-Quran boleh atau enggak? Boleh. Kalau baca Quran itu ada khilaf. Tapi hadis-hadisnya yang menunjukkan larangan itu hadisnya dhaif. Sehingga kalau di Muhammadiyah itu dianggap makruh. Jadi kalau wanita haid nggak punya hajah untuk baca Quran ya nggak usah. Sama. Al-Quran itu yang kita baca Bu, yang itu namanya mushaf. Mushaf itu bisa tulis, itu mushaf elektrik namanya, sama saja. Jadi yang dimaksud baca Quran atau mungkin dalam fikih menyentuh Quran, tapi di fatwa tarjih dikatakan hukumnya hanya dianggap makruh. Tapi kalau punya kepentingan, penting ini sering ditanyakan. Saya kan guru Quran ya, ngajar di sekolah. Masa kalau haid saya pray kan ya nggak mungkin kan gitu. Nggak, itu nggak diniatkan Quran. Berarti jenengan kalau baca Rabbana atina fid dunya hasanah itu Al-Quran atau enggak? Ayat Al-Quran itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, jenengan niatkan doa atau zikir, tidak meniatkan membaca Quran. Nah, diniatkan doa, diniatkan membaca doa. Itu asalnya ayat Al-Quran, tapi kita niatkan membaca doa. Jelas atau enggak? Atau malah bingung? Gini lah Bu, gini. Doa itu ada yang terambil dari Al-Quran, ada yang terambil dari hadis. Nah, ketika kita baca Rabbana atina, itu ayat Al-Quran aslinya, tapi isinya doa. Nah kalau jenengan haid
itu diniatkan membaca doa gitu. Hah? Loh, kalau setoran sama saja. Makanya yang tadi bukan. Dilihat berapa kepentingannya. Saya belum selesai tadi. Kalau nggak punya kepentingan, berarti kan jenengan punya kepentingan toh. Jenengan wajib setor. Kalau nggak setor, nggak naik kelas. Misalnya. Apa atau jenengan guru Al-Quran? Masa guru Al-Quran tiap dia nggak ngajar? Kan nanti dimarahi sama kepala sekolah kan gitu. Yang semacam itu berarti punya hajat atau keperluan sehingga hukumnya boleh. Tapi kalau nggak punya keperluan nggak usah, makruh tadi. Karena hadis-hadisnya itu semuanya apa? Dhaif. Terus sekarang wanita haid ikut nggak? Boleh atau nggak ikut pengajian di masjid? Bu, di Qur'annya Bu, wala junuban illa abiri sabilin hatta yaghtasilu. Wala junuban, dan orang yang junub, illa abiri sabilin, kecuali hanya lewat saja sampai dia mandi. Wanita haid itu kan sama dengan wanita junub. Misalnya kalau jenengan momong Bu, anaknya rewel, biasanya ibu kan momongnya di depan masjid itu. Anaknya masuk apa? Masjid, bikin kesroh gitu, semuanya dibantingi. Jenengan ambil anaknya dibawa keluar, itu namanya lewat. Tapi maksudnya yang tidak boleh itu al-mukthu fil masjid. Mukthu itu berdiam. Nek basa Jawa ini doprok kayak jenengan itu. Lah ya kayak gini maksudnya itu. Jenengan kan berdiam toh. Hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya Bu, tidak boleh. Tapi belum selesai diikuti. Cik nek tapi nih. Tapi harus dipahami, hal itu boleh. Yang pertama ketika ada hajat, yaitu kepentingan. Kepentingan itu contohnya apa? Ngaji penting tuh kan? Penting nih, jenengan nggak ngikuti nanti berikutnya susah, nggak bisa ngikuti. Karena artinya penting kan, gitu. Itu kepentingan. Nih jenengan guru Al-Quran nanti izin ngajar kan bisa dimarahi, bisa di DO kan gitu. Nggak mengikuti aturan sekolah misalnya. Masa guru Quran tiap haid izin kan nggak mungkin tuh Bu. Atau jenengan karyawan di beberapa Muhammadiyah itu ada yang ngaji itu di absen. Ya kalau dia harus ikut ngaji dalam 1 bulan sekian kali pertemuan, dia haid terus absen kan jadi masalah. Itu berarti punya kepentingan. Yang kedua, tidak mengotori masjid. Di zaman Nabi memang nggak boleh Bu, karena di zaman dulu haid itu hanya diproteksi dengan kain. Dengan apa? Kain, sehingga potensi darahnya keluar menetes ke lantai itu sangat mungkin, sehingga larangan itu ada ketakutan mengotori masjid. Kalau sekarang di dunia modern itu pembalut wanita itu macam-macam Bu. Aku sampai gak apal jenenge itu. Nah itu kan artinya apa? Bisa apa? Terproteksi dari menetesnya darah haid. Terus sekarang ini yang terakhir sering ditanyakan. Ketika wanita itu haji, rukun haji yang harus dilakukan dalam keadaan suci itu apa? Tawaf. Tawaf itu sama dengan sholat. Nah,
harus disyaratkan suci. Hanya saja tawaf itu kita boleh ngomong, tapi kalau sholat boleh atau enggak, Bu? Enggak boleh itu. Jadi kalau jenengan sholat di telepon itu tetap enggak boleh dijawab, Bu ya. Jenengan halo itu batal, berarti sudah itu. Tawaf suci, harus suci. Tapi masalahnya haji itu kan punya schedule. Nih jenengan pas haji kok haid gitu. Akhirnya tertindak tawaf. Padahal harus segera kembali ke tanah air. Tidak mungkin rombongan menunggu jenengan. Loh kok belum tawaf? Kan masih haid. Ngebut nawang siji kan. Nah, sehingga semacam itu bagaimana? Padahal rukun haji harus tawaf. Tadi majelis tarjih sudah dibahas. Wanita yang haid pada saat haji ketika keadaan mendesak tetap melakukan tawaf. Meskipun apa? Meskipun tidak suci. Kenapa? Karena mendesak. Sebagaimana jenengan berada di suatu tempat, Bu ya, nggak ada air, nggak ada debu. Waktu sholat yang jenengan lakukan apa? Tetap sholat atau tinggalkan sholat? Dengan apa bersucinya? Nggak ada tayamum, nggak ada wudhu tuh, Pak. Gimana? Ya fattaqullaha apa? Mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Sehingga wanita yang semacam itu boleh tawaf meskipun dalam keadaan tidak suci. Dan terus sekarang terakhir tenan, Bu ya. Soalnya ini terakhir kayak barbar. Haji itu kan ibadah yang modalnya banyak. Boleh atau enggak wanita minum pil untuk menunda haid? Boleh atau enggak? Nah, kalau haji dilihat mana yang lebih maslahat. Kalau misalnya potensi haid nanti terhalang tawaf itu, ya mengkonsumsi pil itu boleh. Tapi kalau puasa, Bu? Hah? kan biar jenengan nggak punya hutang, Bu. Nyaur sampai puasa Ramadan berat mana, Bu? Nyaur ini jenengan ijen ya. Kalau sama-sama kan jadi ringan. Kalau puasa Ramadan, kalau misalnya minum itu tidak menjadikan puasanya batal ya. Karena dia nggak haid ya berarti puasa. Tapi lebih baik tidak. Kenapa? Karena para sahabiat, Aisyah dan seterusnya itu tiap Ramadan pasti punya hutang. Tapi ojo dijadikan jenengan seneng jenengan itu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya karena memang apa? Kata Nabi, hadza kataballahu ala banati Adam. Ini sudah ditulis oleh Allah untuk para wanita. Tabiatnya wanita haid, sehingga Aisyah pun itu punya hutang puasa. Nyaurnya Aisyah itu di Sya'ban, tapi suatu yang baik lebih baik dicepatkan. Tapi bukan berarti nek diqodoi di Sya'ban terus nggak boleh. Tapi nek Sya'ban wis mau habis puasanya kok belum nyaur, itu kan injury time, itu harus segera disauri. Mungkin itu saja kita akhiri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gini Ibu, di hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sitan min Syawal kana kasiyami dahri." Siapa yang puasa Ramadan, thumma kemudian ia ikuti 6 hari daripada puasa apa? Syawal, maka ia sama dengan puasa setahun. Loh kok bisa? Rumus ngitung pahala Bu. Ini saya bocorkan. Saya kasih apa? Rumus ngitung pahala daripada rumus ngitung uang. Tiap hari ngitung uang. Suka mana Bu ngitung pahala sama uang? Itu kaidahnya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan kali 10 kali dikali 10 kali lipat. Ramadan 30 kali 10 300. 6 hari Syawal 6 kali 10 60. 360 sama dengan 1 tahun. Tapi hadis ini Rasulullah kan bilang, siapa yang puasa Ramadan, man shoma Ramadhana. Masalahnya tadi wanita punya hutang haid. Sudah disebut puasa Ramadan penuh? Belum. Tsumma atba'u sitan min Syawal. Puasa Ramadan penuh baru dia puasa apa? Syawal. Berarti kena jenengan puasa dulu, nyaur belum. Berarti seolah-olah enggak dapat pahala puasa setahun. Ramadan ini orang jangkep kan gitu. Sehingga maksud hadis itu apa? Yang terbaik Bu, yang terbaik ya. Menghindari khilaf. Khilaf itu perdebatan. Nek jenengan memungkinkan berarti sebelum Syawalan nyaur dulu. Baru puasa Syawal. Opo iso Bu? Angel. Angel. Bisa Bu, bisa. Haid 7 atau 6 hari berarti jenengan meh setengah bulan puasa. Ya kan haid kan 7 hari toh, 6 atau 7 hari. Ini nek pas 6 atau 7 hari. Tambah 6 puasa Syawal berarti kan 12 hari. Nek 7 berarti 13 hari di bulan Syawal. Padahal Syawalan itu setengah bulan, jenengan harus makan keluyuran pun nanti we. Jajan wakeh. Itu ya. Kalau jenengan bisa lakukan itu terbaik. Itu memenuhi makna yang bisa kita pahami dari hadis itu. Tapi kesimpulan yang kedua, boleh dia mendahulukan Syawal. Kenapa? Karena Syawal itu dia harus dilakukan di bulan Syawal, sedangkan nyaur itu muasa, waktunya luas. Dalilnya apa? Pakai dalil Aisyah. Aisyah itu wanita solehah atau enggak Bu? Kira-kira suka puasa Syawal atau enggak? Suka. Yakin jenengan? Ya yakin, Aisyah itu wanita yang solehah. Tapi Aisyah bilang apa? Kana yakunu alayya saumun min Ramadan. Saya punya hutang Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Saya enggak bisa ngodoi kecuali di bulan Sya'ban. Berarti Aisyah itu Syawalan dulu baru nyaur itu. Kan enggak mungkin kita katakan Aisyah itu enggak puasa Syawal. Enggak mungkin Aisyah enggak mempertimbangkan hadis man shoma Ramadhana tsumma atba'u sitan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari dari Syawal, dia sama dengan puasa setahun. Tapi kesimpulannya Bu, yang ideal tadi nyaur dulu baru
sawalan. Tapi kalau nggak memungkinkan, sawal dulu baru nyaur gitu. Itu ya. Yang kedua tadi nggak boleh. Karena apa? Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa apa? Fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Boleh laki-laki mendekati wanita sampai dia bersuci. Bersuci ini wudu atau mandi? Mandi gitu. Sehingga kesimpulannya enggak boleh. Tapi kalau belum mandi kok sudah masuk waktu puasa, wajib puasa. Tapi kalau mau dengan suami itu nunggu mandi. Belum mandi kok. Di samping itu faktor kebersihan, Bu. Oh, urgent. Ya mungkin itu saja, sudah 5:30. Masih gimana? Dilihat dulu, Bu. Kalau dia darahnya nyeri, maksudnya mengeluarkannya nyeri, kan pembukaan itu kan tadi Ibu ini ngomong nggak selalu keluar darah, ya Bu. Ya maksudnya sebentar, Bu. Saya paham maksudnya jenengan. Keluar darah, terus apa keluar darah? Rasanya nyeri atau enggak? Keluar darah tapi. Kalau bilang ada tanda-tanda nyeri, itu dikiaskan dengan nifas. Kenapa? Karena nifas itu nyeri, Bu ya. Nyeri atau enggak? Hah? Enggak, maksudnya mau melahirkan itu loh di awal. Kan nyeri itu. Ya Bu kok. Nah tadi ada jawaban gini, Bu, ada jawaban gini. Kalau masih memungkinkan sholat saja. Itu lebih aman. Kenapa? Kan namanya nifas. Nifas itu secara bahasa itu dari kata nafsun. Nafsun itu apa? Jiwa. Maksudnya melahirkan jiwa atau anak. Nah, nyawanya belum keluar kok kan gitu. Berarti belum dihitung nifas. Tapi satu pendapat. Karena kalau tidak dihukumi nifas, dia sudah tidak memungkinkan untuk sholat, apalagi sudah nyeri tadi kan gitu. Nah, sehingga biasanya kalau saya ditanya di rumah sakit saya kasih jawaban gitu. Kalau masih memungkinkan sholat, sholat saja. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, berarti tadi dikiaskan dengan nifas. Mungkin itu ya, jelas ya. Kita tutup meskipun memunculkan banyak pertanyaan ya. Kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.